Hari ini saya akan mengajak saudara untuk lihat dulu firman Tuhan itu bicara apa tentang pola pikir. Dari situ nanti kita lihat bagaimana kalau ternyata pastor saya udah punya pola pikir salah, gimana cara saya ngubahnya. Kita lihat ya saudaraku, kita buka dulu Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Ayat ini ngomong gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga, catat dulu tujuannya apa? Kenapa? Kok kita harus punya healthy mindset? Tujuannya tulis dulu saudaraku. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tujuan utamanya itu. Kenapa pola pikir kita harus jadi pola pikir yang sehat? Karena kalau enggak, saudara itu enggak bisa ngerti loh mana kehendak Tuhan, mana bukan. Akhirnya banyak orang jalan sesuai kehendaknya sendiri. Betul ya? Jadi bukan enggak semata-mata semua tuh salahnya iblis, salahnya iblis, salahnya iblis. Seringkali kita berjalan sesuai kehendak daging, itu aja. Kok bisa gitu pastor? Kan udah ke gereja, kan ini, kan itu. Kok masih begitu? Kenapa saudaraku? Karena tidak ada pembaharuan pikiran. Ternyata kalau pikirannya tidak dibaharui Pak, manusia itu incapable of knowing mana benar, mana salah. Tadi kan Alkitab bilang sudah, kita nggak tahu mana kehendak Tuhan, mana yang baik. Betul ya? Mana yang berkenan. Bahkan mana yang sempurna. We are incapable of it. Untuk kita bisa ngerti kehendak Tuhan, banyak di sini kan kadang tanya sama saya ya, pastor, bagaimana saya tahu rencana Tuhan apa bukan? Nah ini. Pikiran kita ternyata yang harus diperbaharui terlebih dulu saudaraku. Pola pikirnya yang harus diperbaharui. Nah firman Tuhan ngomong gimana? Yang pertama saya breakdown ayat ini jadi 2 ya. Oke ya. Yang pertama janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya gimana? Jangan kita punya pola pikir yang sama dengan pola pikirnya dunia. Saya ulang lagi ya saudaraku. Jangan sampai anak-anak Tuhan pola pikirnya duniawi. Sepakat sampai di sini saudaraku? Pola pikir dunia itu kayak apa pastor? Firman Tuhan itu ngomong gini saudaraku. Jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Sejauh langit dari bumi, jauhnya jalanku dari jalanmu, pikiranku dari pikiranmu. Alkitab ngomong gini, sejauh langit dari bumi. Berarti yang satu tinggi, yang satu rendah. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Sejauh itu pikiran Tuhan dari pikiran dunia. Artinya pikiran dunia itu rendah. Di bawah. Terbatas. Limited dia saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara terus hang on dengan pikiran dunia, hidupmu rapuh. 1, hidupmu limited. Mau dibawa Tuhan besar gak bisa. Terbatas. Karena sudah apa? Pikirannya sudah penuh dengan pikiran dunia. Nah, firman Tuhan ngomong apa? Disuruh apa? Kalau kita kok bisa pastor, saya dipenuhi pikiran dunia. Ya kita ditinggal di dunia saudaraku. Saya kasih contoh simpel ya. Oke? Zaman generasi 1-2 generasi di atas saudara. Saya tanya. Kalau saudara tanya ke orang tua saudara lah. Atau saudara tanya ke kakek nenek. Hubungan seks sebelum nikah itu dipandang apa saudara? Tabu. Aib. Betul? Tapi anak-anak muda sekarang, saudara tanya anak-anak muda. Enggak cool. Kalau enggak hubungan seks sebelum nikah itu enggak cool. Loh kok bisa? Perubahan itu terjadi kenapa? Karena lihat terus. Yang dunia itu masuk. Akhirnya kita dibawa pada sampai di satu titik. Enggak apa-apa. Kayaknya memang zaman sekarang kayak gitu udah biasa. Bisa ngelihat enggak saudaraku? Ada the change of ini mindset. Pola pikir. Oke ya.
Nangkep sampai di situ ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ngomong selanjutnya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Disuruh merubah. Yang tadinya pola pikir negatif diganti dengan yang positif, Bu. Yang tadinya pola pikir dunia diganti dengan sesuai Alkitab. Yang lama di uninstall. Yang baru dimasukin. Ditanam. Ketika itu terjadi, di titik itu terjadi pembaharuan pikiran. Oke? Sampai di sini saudaraku yang mengerti katakan amin. Ini mungkin butuh ini ya saudaraku ya. Butuh sampai saudara bisa nangkep. Masalahnya saudaraku, pembaharuan pikiran tuh gak segampang itu. Kenapa? Pola pikir, mindset itu sudah dibentuk dari kita kecil. Saudara lihat orang tua. Oke ya. Saya tidak semua hal kita salahkan orang tua loh ya saudaraku. Anak-anak kan sukanya gitu. Gara-gara papi mami sih gitu kan. Saya gini karena lihat papi mami. Gak selalu gitu saudaraku. Tapi yes, pola pikir itu dibentuk dari childhood. Dari kecil. Ada di keluarga saudara yang punya pola pikir, uang 100 rupiah pun itu gak boleh disepelekan. Kan? Orang tua kan ngomong, gak boleh ya, sembarangan taruh uang sembarangan ya, dihargai ya, 1 juta tanpa 100 rupiah gak jadi 1 juta. Nah, itu pola pikir saudara. Akhirnya ketika saudara bertumbuh dewasa, saudara jengkel kalau lihat orang yang uang 500, uang 1000 dibiarin begitu saja. Saudara langsung di benak saudara, gak boleh. Make sense ya saudara? Oke. Saudara sejak kecil, ada orang-orang yang sejak kecil lihat orang tuanya selingkuh. Sekali lagi saya tidak mengatakan saudara menyalahkan orang tua lo ya. No. Tapi sejak dari kecil lihat. Terbentuk. Nggak apa-apa selingkuh asal nggak ketahuan. Loh, itu pola pikir loh saudara. Itu pola pikir. Dia dibentuk. Pertanyaan saya, segampang itukah Pak dirubah? Nggak segampang itu. It takes time, it takes passion, kesabaran, dan konsistensi untuk merubah pola pikir. Gak segampang itu saudaraku, merubah pola pikir. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, gak cukup seminggu sekali. Saudara punya pola pikir itu seumur hidup dari childhood kecil, terus saudara seminggu sekali bisa berubah? Gak cukup. Gak heran hari Minggu saudara diisi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, perang. Loh, karena ketika diisi itu muncul pola pikir baru. Tapi yang lama masih bercokol, gak mau pergi. Perang dia, tabrakan. Nah tinggal mana yang menang? Tinggal mana yang menang? Mengubah pola pikir itu seperti gini saudaraku. Ibarat pikiran kita, ini gelas ya. Saudara isi dengan kopi. Kopi warnanya apa? Hitam coklat pekat lah ya saudaraku. Oke. Sekarang saudara kepingin nih, saya gak suka warna gelas itu jadi hitam. Coklat pekat. Saya mau jernih. Apa yang harus saudara lakukan? Apa saudaraku? Seandainya pola pikir kita tuh segampang dibuang isi kopi ganti air putih itu udah enak saudara. Tapi gak bisa. Kalau gak bisa what should you do? Apa yang saudara harus lakukan? Kita baca ya ayatnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Gimana caranya kita merubah pola pikir yang existing, yang salah, yang negatif, yang sudah ada, yang duniawi, jadi pola pikir yang benar. Kita lihat ya ayatnya, yuk. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Ngomong gimana? Ini saya bacakan kepada saudara supaya gampang. Saya ngambil Alkitab terjemahan masa kini. Nah, Alkitab terjemahan masa kini ini dibuat dalam bahasa sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi gampang untuk saudara memahami. Ayat ini ngomong gini. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni,
yang manis, yang baik. Garis bawahi kata ini ya saudara. Berarti cara saudara ngerubah dengan gimana saudara? Isilah pikiranmu. Oke ya. Tahukah saudara apa yang membuat orang susah mengampuni? Sederhana Bu. Karena di pikiran kita, kok enak dia yang bikin salah. Kok saya yang harus ngampuni? Rugi dong. Mindsetnya gitu ya Bu. Itu sebabnya mengampuni sama dengan rugi. Mana ada orang mau rugi. Makanya tidak mengampuni. Make sense ya? Make sense ya? Semuanya itu pola pikir. Pola pikir. Itu sebabnya saya mengatakan di awal saudara, your mindset determine menentukan your life. Hidup saudara. Nah, terus caranya, pastor, kalau saya mau ngerubah, gimana? Diisi saudara. Pikiran yang tadi ngomong mengampuni sama dengan rugi. Mengampuni kalah. Mengampuni semua pikiran-pikiran yang salah itu diisi. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Mulai diisi. Nanti dia goyah saudara. Nanti dia akan bingung, error. Saudara masukin program baru tuh dia error. Saudara mau tahu kalau saudara sedang error? Maju mundur. Ngampuni enggak ya? Ngampuni enggak ya? Terus nanti hati nurani saudara itu akan mulai berfungsi. Kok kamu enggak ngampuni toh? Tuhan aja udah ngampuni kamu loh. Nah, itu artinya program yang ada itu error saudara. Kalau saudara isi terus, isi lagi, itu sama seperti gelas. Tadi kopi, gelap, hitam, coklat pekat ya. Saudara isi air putih aja terus. Apa yang terjadi? Coklatnya jadi pudar kan? Nah, pelan-pelan lama-lama kan jadi kayak apa sih? Kopi susu gitu kan saudaraku. Coklatnya yang tadinya gelap itu jadi pudar Pak. Diisi lagi, isi lagi, isi lagi. Lama-lama jadi kayak krem-krem gitu Pak. Isi lagi sampai meluber, sampai keluar. Akhirnya coklatnya keluar semua jadi air jernih. Make sense ya Bapak Ibu? Itu sebabnya kenapa firman Tuhan ngomong, renungkan firmanku siang dan malam. Senggol kiri kanannya dong. Gak cukup seminggu sekali. Aduh sorry beneran saudaraku. Gak cukup seminggu sekali. Itu sebabnya saudara jangan heran. Banyak orang datang ke gereja ngomong gini, orang Kristen kok kayak gitu. Kenapa saudara? Tahu kebenarannya, tahu. Tapi gak bisa ngelakuin. Kenapa? Error programnya. Masih bingung saudara. Antara yang existing pola pikirnya, mindset existing. Tapi diisi yang baru, saudara tahu ini yang benar tuh gini. Tapi masih gak bisa nerima. Akhirnya tindakan dengan pikiran dan hati itu beda semua, kacau saudaraku. Makanya saudara menemukan, udah ngerti tapi ketika dilakukan di lapangan tabrakan crash. Tingkah lakunya masih pola pikir lama. Gak ada cara lain, isi terus. Doa saya ya di tempat ini ya saudaraku. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar renungkan firman itu. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Isi lagi, isi terus, isi lagi, isi terus. Sampai di titik apa saudara? Jalan Tuhan jadi jalan kita. Pikiran Tuhan jadi pikiran kita. Di saat itu saudara gak akan bingung lagi mana kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Saudara gak bingung. Make sense? Make sense ya? Boleh ya? Oke. Berikutnya, saya ingin mengajak saudara untuk, apa yang harus diinstal, Pastor? Banyak, saudaraku. Banyak. Karena dari dunia ini aja ya, saudara, kita itu udah, sangat banyak pola pikir dunia. Saudara mungkin gak sadar ya? Sangat banyak pola pikir dunia mempengaruhi kita loh. Sesederhana, bumi itu bulat. Dunia akan terus berputar. Menurut saudara itu alkitabiah gak saudara? Terdengar benar gak? Benar.
Loh, terdengar benar, itu yang saudara dengar terus kan? Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Tapi firman Tuhan ngomong, kamu akan terus naik dan tidak turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Error kan? Jujur, ketika saudara dengar ini, nolak nggak? Nolak. Nolak. Kenapa? Ya sudah diisi dengan pola pikir yang ada di dunia selama ini. Firman Tuhan ngomong, janganlah kamu berhutang. Kamu akan jadi orang yang memberi hutang, memiutangi. Loh, itu firman Tuhan. Nolak gak saudara? Nah, tapi kan pastor, mana bisa pastor? Pastor kan. Nah, saudara bisa ngelihat ya saudara. Ini saya belum nyentuh ke situ ya Bapak Ibu. Udah, saya gak fokus soal hutang saudaraku. Oke? Buat Bapak Ibu yang langsung kok pengen nyerang, tunggu dulu. Simpan dulu saudaraku, amunisi saudara. Saya hari ini sedang menunjukkan kepada saudara betapa pola pikir kita itu sudah diisi banyak dengan pola pikir dunia. Kalau saudara mau mengerti rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu, harus dirubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau mengerti mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ada 3 hal dulu saudara, saya nggak mau banyak-banyak dulu. Saya fokus 3 ini dulu aja. Harus diinstal dalam hidup saudara. Karena kalau enggak, 3 hal ini tidak diinstal ya saudara. Tuhan mau bawa saudara besar, susah. Bukan Tuhan nggak mau ngangkat saudara. Bukan Tuhan nggak mau memberkati saudara. Bukan Tuhan nggak mau bawa saudara diberkati. Susah. Pola pikir apa saja? Yang pertama saudaraku. Mulai hari ini, tanamkan pola pikir, yes I can. Pasti bisa. Harus bisa. Kenapa saudara? Karena kalau pola pikir ini tidak ditanamkan saudara, dalam dunia ini, minggu lalu baru aja kita belajar. Ayat ini ngomong gini, selama kita masih di dalam dunia, akan selalu ada penderitaan. Bahasa Inggrisnya trouble, suffering, tribulation. Trouble itu apa? Masalah. Suffering itu apa? Penderitaan, kesulitan. Tribulation itu apa sudah? Kesukaran besar. Dengan kata lain, saya harus ngomong gini, ini yang ngomong Alkitab. Selama saudara di dalam dunia, lihat kiri kanan tanya, ada nggak di sini yang tidak di dalam dunia? Enggak susah-susah kok saudara. Saudara tahu saudara di dalam dunia atau enggak? Lihat kakinya. Masih napak tanah enggak? Oke. Selama engkau di dalam dunia, pasti ada apa? Masalah, aniaya, penderitaan, kesukaran besar. Itu ada. Oke? Itu sebabnya kemarin firman Tuhan ngomong sama kita. Be of good cheer. Bersukacitalah. Pastor, memangnya kalau saya bersukacita, memangnya kalau saya merubah pola pikir saya, yes I can, masalahnya hilang? Enggak, belum tentu. Oke? Nah terus ngapain saya ngerubah? Pola pikir saya bersukacita. Pola pikir saya yes I can. Setidaknya kalau saudara punya masalah dan pola pikirmu berubah, dengar ini saudaraku, jiwamu jadi kuat. Masalahnya masih ada, tapi kau kuat. Bukankah masalah bukan lagi masalah kalau kekuatanmu lebih besar dari masalahmu? Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Aminnya yang paling keras. Itu sebabnya saudaraku, dirubah dulu pola pikirnya. Kalau enggak, manusia punya kecenderungannya ngomong gini, apa bisa ya pastor? Mana bisa ya? Apa bisa? Kayaknya enggak mungkin. Nah, lucunya manusia saudaraku, pola pikir kita menular. Oke ya, saya buktikan. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku, dunia pelari itu mempercayai bahwa lari 100 meter
Itu rekor tertingginya hanya sampai 10 detik. Puluhan tahun itu berlangsung saudaraku, dan para perlari nggak ada satupun yang bisa beat the record.